Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bibur Rahman di video belajar Laravel. Nah, di video kemarin kita sudah sampai di ini ya, sudah menempelkan template dari Tailwind UI. Cuman kemarin trouble-nya apa? Kita belum menjalankan Alpin JS-nya. Nah, gimana cara menjalankannya? Ini kan sudah jalan ya. Kita pencet klik. Nah, sudah keluar JS-nya. Dan kalau kita mode responsif ini udah keluar nih. Nah, oke, sudah berubah ya. Kita klik, sudah keluar seperti ini. Nah, ini udah jalan. Gimana caranya? Oke, kita langsung aja ke codingannya. Start. Nah, sebelum itu kita ini ya, tadi kan kita buatnya di halaman home ya kemarin, cuman gara-gara kita sudah jadi gimana ya, kan kita nggak mau kan, kita ada punya tiga tiga page dan templatenya kita nggak mau cuman pakai di satu page doang, kita akan memakainya di semua page apply-nya. Dan kalau copy satu-satu itu templatenya akan berantakan ya guys. Jadi untuk supaya kita bisa merapikan tampilannya, kita akan apa, kita buat kayak satu file yang bisa dokumennya mana ya, nah, yang bisa kayak diaplikasikan ke semua kayak templatenya lah, ke templatenya. Nah, sebentar. Sebentar. Nah, cara kita buat template gimana? Kita sekarang kalian silahkan buat apa, ada enggak ya? Apa ini? Sini. Sekarang kalian silakan buat namanya komponen ini ya, PHP artisan make titik 2 layout. Nah, seperti itu. Nanti kalian bisa lihat apa template yang apa, link downloadnya apa buat build layoutnya yang lengkap di dokumen ini, kalian bisa buka sendiri. Kemudian nanti kalian akan buat layout seperti ini layoutnya. Coba kita lihat. Nanti kalian sudah nemu dokumennya, dibaca, disalin link apa tempat apa gimana buatnya, ini akan muncul di komponen ini. Oh, ini make apa ya, artisan make di dua komponen layout blank layout. Oh, nah, di layout ini kalian akan taruh yang tadi tempelnya di home, kita pindahkan ke layout guys, ke layout. Nah, terus gimana ini kalau apa, kalau tampilan dan juga tampilannya kan dia kan ada tiga bagian nih guys. Di sini kita buka tiga bagian. Mana sih? Nah, ini ada nav, headingnya, dan um, bodinya. Oke, tiga bagian ini kita akan bagi ke tiga file. Jadi kita lihat nih, ada bagian navbar. Ini bagian ini yang semua isi navbar di sini. Kemudian ada bagian home, dan juga ada kok bukan home sih. Nah, bagian header, dan juga bagian, oh, untuk isinya belum kita buat ya, emang masih kosongan isinya. Ya, isinya masih kosongan. Nah, kan kita juga nggak mau
kalau si tiga bagian ini cuman buat satu page doang. Jadi kita mau buat dinamis, jadi setiap bagian ini bisa dipakai di semua page. Header nav ini bisa dipakai semua page. Nah, caranya gimana? Coba kita lihat di mana, di web ini udah ada nih. Nah, di web. Nah, sebentar kita kelai. Oh iya ting. Jadi kan gara-gara tadi tampil udah dipisah. Lalu apa yang membuat supaya tiga tampilan, tiga home, tiga bagian ini bisa include dalam satu layout? Nah ini kita pakai ada namanya ini X navbar nih, akan mencakup semua semua isi navbar. Yang Xheader ini akan men-scope semua isi di header dan juga slot ini akan mencakup semua isi main kontennya. Kalau sini kita masih pakai yang dihitung ini ya, di hitungnya headernya kita kan masih pakai ya. Pokoknya nanti kalau yang ini akan mencakup isi kontennya seperti sini, itu kontennya. Cuman sekarang kita belum pakai isi ini, kita masih kosongkan main kontennya apa. Nah kemudian di web PHP ini untuk ini ya, headingnya di dash apa, di coba headingnya tuh bagian ini ya. Nah, oh ya ini main kontennya ini guys, main kontennya. Jadi tadi mana si slot di layout ini itu nama ya, kalau apa supaya tempelnya dinamis ya, bisa dipakai di semua page. Slot ini adalah keyword untuk mewakili yang sudah kita isi di misalnya di about, kita isinya pakai satunya welcome to about page, maka slotnya akan mengisi otomatis dengan ini kalau kita masuk ke about page seperti itu. Kemudian sebentar kita dari oh ya ke sini, dan kita mau custom di sini ya guys, cara supaya my contact ini sesuai dengan halaman kontak, buat about admin dengan about, dan homepage sesuai dengan halaman homepage nya. Caranya gimana? Ketika web PHP itu kita setting dulu, kita kirim nilainya lewat lewat web PHP ini, lewat root kita kirim dulu ini. Kok yang title tulisannya ini, kalau yang about tulisannya ini, homepage tulisannya ini, diingat-ingat ya guys, kalian bisa copy aja di sini, jangan ada yang salah. Ini juga apa, kalau nilainya bebas, yang penting kalau title kalian mau tulisannya apa, seperti itu. Nah ini kemudian ini nggak langsung diterapkan di semua elemen apa, semua page ya. Kita ke home plate dulu, home plate kita taruh sini dulu X slot, karena net title nih kalau kita langsung pakai nggak bakal ke detect di setiap page nya ya. Jadi kita taruh ini dulu supaya bisa mendetek X slot, supaya bisa mendetek semua apa title yang dikirim dari root ini. Coba kita di about, dikirim kan ini kan ada ini ya, sama di kontak juga ada. Dan ini untuk supaya mendetek nilai root yang sudah dikirim ya apa, nilai yang sudah dikirim oleh si rootnya. Nah oke, rootnya kemudian ini kan udah kayak semua ya, jadi otomatis tadi yang nilai about me, my contact nih udah langsung muncul otomatis di sini ya. Kemudian apa lagi, kemudian di apa lagi yang belum saya jelasin. Oh iya, untuk JS nya kan kemarin kan saya berhenti di JS ya. Nah caranya gimana, caranya sebelumnya kemarin kita ada komentarnya nih ya, komentar suruh uncomment ini. Nah kalau ini ya di uncomment sebenarnya belum langsung jalan guys, jadi kita harus download. Jadi tadi di template itu ada arahannya, kalian tinggal download ini Tailwind element ini, di download. Nah download, kalau sekarang saya udah oke download ini npm apa, kalian
browsing aja cara install Tailwind Plus Element ini. Udah, kalau sudah diinstal, nah ini dihapus aja komennya, udah saya jalankan. Jadi install, kemudian kalian ke nih Tailwind mana source-nya, nih resource CSS up. Coba kita ke git config. Nah, git config ini kan sumbernya si Tailwind kan ada resource di CSS dan up apa CSS dan JS di CS apa di up masing-masing lah. Coba kita lihat. Nah, ini sudah. Oh ya, di app JS-nya kan karena ketika kita pakai JS, pastikan ini ya, pastikan kalian udah menulis ini import Tailwind Plus elemen, import Alpin juga untuk menjalankan Alpin. Karena di Alpin JS ini ada beberapa elemen di elemen yang hanya punya Alpin JS doang, jadi nggak bisa kalau nggak pakai Alpin JS. Misal nih kayak mana ya? Coba kita ke navbar. Salah. Kita ke navbar. Nah, L drop down dan mana lagi? Elemen ini hanya bisa diterapkan di APNJS doang. Jadi kalau kalian belum mengunduh dan pokoknya belum menyelesaikan instalasi APNJS dan Tailwind Plus, maka nggak bisa dipraktekkan lah CS-nya. Nah, kalau saya sudah dipraktekkan, jadi langsung bisa terapply otomatis. Dan kemudian ada juga ini, nih ada arahan BG Gray. Ini kita hapusnya nggak apa, kita hapus. Bentar. Kita baca nggak, kita hapus. Oh, nanti kita jalan dulu. Nah, sini kita dapat juga arahan nih. Ini kan BG Gray default. Ketika misalnya kita membuka halaman homepage, nah otomatis si apa namanya Tailwind template ini mengarahkan kalau emang kalian lagi kebuka, kalian bisa jalankan ini by gray, backgroundnya abu-abu yang agak tebal dan teksnya putih. Tapi ketika default, ketika halaman kalian lagi nggak dibuka, kalian bisa praktekkan ini teksnya gray 300 tapi yang lebih rendah, dan kalau di over backgroundnya sedikit lebih putih, dan juga teksnya juga agak memutih juga, nggak kayak yang kalau yang biasa kan teksnya kan abu-abu ya. Nah, ini caranya kalau di Blade gini guys, kalian salin aja request is home. Jadi ini pertanyaan kalau ini kebukanya di home, ini kan kalau nilainya bolehnya terus cocok kalau home akan menjalankan ini. Tapi kalau false ini dibedakan dengan itu, maka akan menjalankan ini seperti ini. Oke. Dan ini kan untuk home aja ya. Dan ini kalian tinggal salin dari sini ya, dari request ini, dari double request ini sampai sini, sampai akhir nih. Dan ini saya settingannya ini juga nggak ngide sendiri, jadi ada arahannya, tinggal saya kopi-kopikan terus pindah di sini. Yang ini yang default tuh yang false, yang kalau nggak buka, yang kurang tuh kalau lagi dibuka, yang nilainya cocok, bolehnya cocok terus. Dan ini alamat setelah slice ya, jadi kalian ini di copy dan alamatnya ini diganti dengan sesuai dengan namanya kan home, home berarti alamatnya home. Kalau ada about, rootnya about, maka ini isinya about gitu, yang dikontakkan juga. Nih coba kita lihat nih, kalau lagi dibuka backgroundnya lebih gelap daripada yang belakangnya, terus teksnya jadi putih, nggak abu-abu kayak gini. Ini udah over, teksnya jadi putih, pencet buka, nah beda lagi ya, seperti itu. Oke, sekian pembelajaran Laravel kali ini. Mohon maaf atas kurang lebihnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.